Suatu ketika 3 orang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun, hingga mereka berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di gunung. Tanpa diduga sebelumnya, ada sebongkah batu besar jatuh menutup mulut goa dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang lain, ingatlah amal salih yang pernah kalian lakukan hanya karena mengharap ridha Allah semata. Setelah itu, berdoa dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal syolih tersebut. Mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan kalian. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, saya pun segera memerah susu, dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu saya berikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya, sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, tempat penggembalaan saya jauh, hingga saya baru pulang pada sore hari. Ternyata saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur pulas. Lalu, seperti biasa, saya segera memerah susu. Saya berdiri di dekat keduanya, karena tidak mau membangunkan dari tidur mereka. Akan tetapi, saya juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya, sebelum diminum oleh kedua orang tua saya. Meskipun mereka, anak-anak saya, telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum, karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati, hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridha-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami, hingga kami dapat melihat langit. Akhirnya Allah membuka celah lubang gua tersebut, hingga mereka dapat melihat langit. Orang yang kedua dari mereka berdiri sambil berkata, Ya Allah, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan yang saya cintai, sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap wanita. Pada suatu ketika, saya pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia menolak, hingga saya dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya berada di antara kedua pahanya, tiba-tiba ia berkata, Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah, dan janganlah kamu membuka cincin, kecuali setelah menjadi hakmu. Lalu saya bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu, bahwa saya melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridha-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami. Akhirnya Allah membukakan sedikit celah lubang lagi, untuk mereka bertiga. Seorang lagi berdiri dan berkata, Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, Berikanlah hak saya kepada saya. Namun saya tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut, hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu, saya pun menanami sawah saya sendiri, hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya dan berkata, Takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah berbuat jalim terhadap hak orang lain. Lalu saya berkata kepada orang tersebut, Pergilah ke beberapa ekor sapi, beserta para penggembalanya itu, dan ambillah semuanya untukmu. Orang tersebut menjawab, Takutlah kepada Allah, dan janganlah kamu mengolok-olok saya. Kemudian saya katakan lagi kepadanya, Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu, beserta para penggembalanya untukmu. Akhirnya orang tersebut memahaminya, dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridha-Mu. Oleh karena itu, bukalah bagian pintu goa yang belum terbuka. Akhirnya, Allah pun membukakan sisanya untuk mereka.